Yuk guys, balik lagi di Ugi Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam pembahasannya tentang Pak Prabowo ya, yang akan menjadi presiden kita di tahun 2024 ini. Nah, ini ada sebuah video yaitu tentang akhirnya misteri terkuak katanya. Pantes Nasdem tolak kursi Menteri Prabowo katanya. Ternyata, nah ini penyebabnya guys. Nah, kita lanjut tonton saja, simak langsung ya videonya. Sebelumnya jangan lupa bantu subscribe Calvin dan supaya kalian gak ketinggalan informasi terbaru ya guys ya. Yuk kita langsung simak saja videonya guys, daripada banyak ini. Hari ini muncul satu lagi pernyataan dari elit Partai Nasdem yang juga sangat-sangat mengejutkan, di mana Nasdem menyatakan bahwa di kabinet selanjutnya tidak akan ada kader dari Partai Nasdem. Artinya nggak akan ada menteri dari Partai Nasdem di kabinet Prabowo Subianto selanjutnya. Ini ada apa ini? Nah, ini guys. Karena setahu saya, seingat kita gitu ya, Nasdem ini kan adalah partai pertama di luar koalisi Klaim yang kemudian menyatakan mendukung Prabowo dan Gibran. Dia yang pertama tuh yang mengucapkan selamat, yang kemudian bergabung dengan pemerintah dan selanjutnya. Tiba-tiba hari ini katanya nggak mau menempatkan kadernya di kabinet selanjutnya. Ajaib gitu. Ya. Partai yang sudah menyatakan mendukung, bahkan Nasdem ini yang pertama menyatakan dukungan kepada Prabowo di luar koalisi Kim gitu ya, tiba-tiba hari ini nggak mau masuk di kabinet. Sementara sebaliknya gitu, PDI Perjuangan yang sampai hari ini belum menyatakan apa-apa, bahkan Ibu Mega juga masih belum bertemu dengan Prabowo Subianto gitu ya. Memang segera katanya gitu ya, segera ketemu, tapi sampai sekarang kan belum gitu ya. Ini PDI Perjuangan yang belum memutuskan apa-apa, belum memutuskan untuk bergabung, tapi sudah nampaknya punya 3 kursi menteri, yaitu dari Oli, kemudian Azwar Anas, dan satu lagi adalah Budi Gunawan, gitu ya. Padahal PDI Perjuangan belum menyatakan apa-apa. Ketuanya belum ketemu dengan Prabowo Subianto. Sementara Nasdem sudah ketemu, sudah menyatakan mendukung, nggak mau masuk dalam kabinet selanjutnya. Ajaib gitu ya. Jadi kalau dalam analisa saya, nampaknya ini ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, mungkin Partai Nasdem sedang melancarkan gaya politik ngambek ya. Karena gaya politik ngambek di Indonesia ini terbukti berhasil. Sudah dilakukan beberapa orang dan sukses gitu ya. Seperti tahun 2019 misalkan gitu ya. Itu Erick Thohir tiba-tiba ngambek yang tiba-tiba mengomentari soal susunan menteri, yang katanya menteri itu harus orang yang berkeringat gitu ya. Karena waktu itu nama Pak Erick gak ada dalam daftar susunan kabinet Pak Jokowi tahun 2019 lalu. Dan setelah Erick Thohir bicara seperti itu gitu ya, tiba-tiba dipanggil presiden, dan setelah itu selanjutnya di hari pelantikan menteri ada nama Erick Thohir sebagai salah satu menteri di kabinet Jokowi gitu ya. Terus kemudian Budi Ari, ketua relawan Projo, juga kurang lebih sama gitu ya. Ketika namanya nggak ada dalam susunan kabinet atau menteri Pak Jokowi tahun 2019, itu tiba-tiba muncul pernyataan, wah Projo mending dibubarin aja gitu ya. Nggak perlu, Pak Jokowi udah nggak perlu Projo. Nah setelah itu, setelah gaya politik ngambek seperti itu, Budi Ari masuk sebagai wamen awalnya gitu ya. Meskipun sekarang udah menteri, tapi awalnya itu masuk sebagai wamen karena relawan gitu ya. Nah, Presiden Jokowi juga kemarin nampaknya juga melaksanakan gaya politik yang sama gitu. Karena tiba-tiba Pak Jokowi bilang mungkin nggak akan hadir di acara pelantikan Prabowo gitu ya, paginya. Terus malamnya Prabowo ketemu dengan Pak Jokowi makan malam gitu. Jadi gaya politik ngambek seperti ini itu udah biasa gitu. Dan gitu, bisa jadi Partai Nasdem sedang melancarkan gaya politik ngambek kepada Prabowo Subianto. Mungkin karena menteri yang ditawarkan nggak sebanyak ke PDI Perjuangan misalkan gitu ya. Terus kemudian menteri yang ditawarkan juga nggak sebasah seperti yang diharapkan gitu, makanya kemudian ngambek lah. Ya karena gaya politik ngambek sudah terbukti berhasil dilakukan oleh beberapa orang. Jadi ya Nasdem mungkin mencoba peruntungan yang sama seperti orang-orang sebelumnya. Atau kemungkinan yang kedua gitu ya,
ini Apa ini? mungkin adalah bagian dari strategi politik tahun 2029. Karena kalau kita berkaca kepada Partai Nasdem dari tahun 2014, 2019, tahun 2024, kita bisa lihat bahwa Partai Nasdem ini mengusung satu satu tujuan gitu ya, satu semangat bahwa Partai Nasdem selalu di depan Yamaha. Karena kalau Yamaha itu kan semakin di depan gitu. Nasdem di depan Yamaha, depannya lagi. Karena untuk urusan strategi politik atau pencapresan, Nasdem ini selalu di depan biasanya. Ketika partai-partai lain belum membahas soal capres gitu ya, belum memunculkan siapa capres yang akan didukung, Nasdem biasanya sudah duluan. Tahun 2014 lalu, ketika Presiden Jokowi baru selesai dilantik, baru selesai menyusun kabinet, gitu ya, menyusun nama-nama menteri, gitu ya, itu Partai Nasdem sudah mengumumkan bahwa Pak Jokowi adalah capres dari Partai Nasdem untuk tahun 2019. Ketika yang lain baru selesai, gitu ya, ini nggak ada yang ngebahas, partai lain nggak ada yang ngebahas soal capres sama sekali. Itu Partai Nasdem sudah ngecek pesawatnya dengan tulisan Jokowi 2019. Luar biasa. Jadi selalu di Yes, depan, selalu di selalu depan. di depan Yamaha Partai Nasdem ini. Gitu. Nah, kalau hari ini Partai Nasdem tiba-tiba tidak ingin menempatkan kadernya di kabinet selanjutnya atau di kabinet Prabowo, nampaknya ini adalah bagian dari strategi untuk tahun 2029. Bisa disimpulkan mungkin Partai Nasdem punya calon yang lain di tahun 2029, capres yang lain, dan itu bukan Prabowo Subianto. Ya mungkin memang sudah diputuskan gitu ya, entah siapa saya nggak tahu, tapi ya kira-kira seperti itu. Kalau Partai Nasdem tidak menempatkan menterinya, maka mereka bisa langsung berkampanye untuk Pilpres 2029, dan itu sudah terbukti kok. Nasdem dari tahun 2014 sudah melakukan hal yang sama gitu. Bahkan untuk tahun 2024 sebenarnya ya agak lambat gitu ya. Memang Anies itu sudah berkali-kali ditawarkan secara soft selling gitu ya. Tidak langsung capres, enggak gitu. Soft selling aja gitu. Dekat dengan Nasdem dan sebagainya gitu. Dan ya terbukti yang lebih dulu mengumumkan capres adalah Partai Nasdem. Nah, hari ini gitu ya, untuk tahun 2029, nampaknya Partai Nasdem tidak ingin melakukan atau mengulang kesalahan yang sama seperti saat mereka mengumumkan Anies. Karena itu agak telat, gitu ya. Itu udah agak akhir. Gitu ya. Jadi mungkin Partai Nasdem berpikir mereka akan melaksanakan cara yang sama seperti tahun 2014 lalu, di mana setelah pemerintahan dibentuk, setelah itu Partai Nasdem langsung mengumumkan siapa capres yang akan didukung di tahun 2029 mendatang. Jadi ingin langsung hard selling, tidak seperti Anies di tahun 2024 lalu. Siapa itu? Ya nggak tahu, kok tanya saya. Ya karena keputusan dari Partai Nasdem untuk tidak masuk ke dalam koalisi itu bagi saya adalah satu keputusan yang menunjukkan bahwa Nasdem punya calon lain di Pilpres 2029, dan itu bukan Prabowo Subianto. Bahwa kemudian keputusan ini muncul setelah SBY menyinggung soal perselingkuhan konstitusi, dan itu mengacu atau arahnya kepada Gibran atau cawapres Fufu Fafa gitu ya. Ya itu mungkin saja kebetulan, mungkin juga bagian dari gambar atau wajah situasi terakhir di politik Indonesia hari ini gitu ya. Terjadi perebutan kekuasaan dari berbagai partai, dan kemudian nampaknya ada yang dikecewakan, yaitu Nasdem dan Demokrat. Bisa jadi Demokrat juga kecewa gitu ya, atau itu dijadikan satu kekuatan bagi mereka untuk kemudian bisa jadi posisi tawar kepada Prabowo Subianto gitu. Karena ya bagaimanapun pasangannya atau Gibran itu punya banyak sekali masalah yang bisa dipermasalahkan oleh semua partai hari ini. Jadi ya Demokrat mengambil posisi untuk nyerang atau menyindir Fufu Fafa gitu ya, sementara dari Partai Nasdem itu mengambil gaya politik ngambek gitu ya, supaya mungkin setelah ini bisa lebih diperhatikan dan lebih didengar gitu ya. Nasdem ini pengennya apa? Ya karena ini dua keputusan yang berbeda.
Kalau dari Partai Demokrat, mereka mendukung Prabowo, tapi tidak mendukung Gibran, gitu ya. Sementara Partai Nasdem, nampaknya mereka melancarkan politik ngambek, terus kemudian setelah itu mereka juga nggak akan mendukung pasangan Prabowo atau Gibran di Pilpres 2029. Karena kalau ini sudah mereka laksanakan dan nanti benar-benar tidak ada menteri dari kader Partai Nasdem, coba aja diingat-ingat gitu ya. Ingat video ini. Mungkin sebulan, 2 bulan, atau 3 bulan setelahnya, kalau situasi stabil, nggak ada pergerakan lain-lain gitu ya, tidak ada pergerakan politik yang luar biasa, ya maka Partai Nasdem mungkin akan segera mengumumkan siapa capres yang akan mereka dukung di tahun 2029 mendatang. Siapa itu? Bisa siapa aja. Bisa Anies Baswedan, tetap Anies seperti tahun 2024. Bisa tiba-tiba Gibran for Capres 2029, bisa aja gitu ya. Nah, itu dia guys, penyebabnya kenapa pantesan ya Nasdem menolak untuk kursi Menteri Prabowo guys. Menurut kalian gimana nih setelah melihat video ini guys ya? Akhirnya misterinya kan terkuak ya setelah melihat ini ya, penjelasannya seperti ini guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe Calvin dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.